Camilla menghempaskan dirinya ke kursi. Jantungnya masih berdegup kencang meski tadi dia berakting tenang. Ayah kandung. Dia mengira ayahnya sudah lama meninggal karena tidak ada yang pernah membahasnya. Kalau saja aku tidak menemukan cincin itu. Kalau saja aku tidak punya tambang batu mana dan tidak ikut delegasi ini, aku mungkin tidak akan pernah bertemu dengannya seumur hidup. Anda mau teh, Nona? Tanya Dorman pelayannya. Tidak usah. Sekarang, setelah mengetahui rahasia kelahirannya yang klise ini, Camilla merasa lebih butuh alkohol daripada teh. Dia menatap Dorman dengan mata merah yang perlahan meredup dingin. Apa kamu sudah tahu semuanya? Tiba-tiba, Camilla teringat kata-kata yang diucapkan Dorman sebelum berangkat ke Kekaisaran Gracia. Nona, bagaimana kalau membawa cincin ruby ini juga? Ini sangat cocok untuk Anda. Aku memang cocok memakai apa saja. Siapa tahu kan? Memangnya apa maksudmu? Mungkin saja cincin ini akan memberi Anda sebuah pertemuan baru. Apaan sih? Kata-kata Dorman yang memaksa memasukkan cincin itu ke kopernya kini terasa sangat mengganggu. Pertemuan baru? Maksudnya orang itu? Kamu benar-benar sudah tahu kan? Saya selalu mengharapkan kebahagiaan Anda, Nona. Jawab Dorman dengan tenang. Artinya dia memang tahu. Kenapa aku tidak terpikirkan sebelumnya? Mengingat dia adalah makhluk yang mengelola jiwaku, tentu saja dia tahu tentang ayah kandungku lebih baik dari siapapun. Jadi Nona, bagaimana pertemuan dengan beliau? Dorman? Iya Nona. Aku beri waktu 5 detik. Ya, jika dalam 5 detik kau masih di depan mataku, aku akan membiarkan Zeno merasuki tubuhku dan memukulmu sampai kau hampir mati. 1, 2, panggil saya kapanpun Anda butuh sesuatu. Dorman lari terbirit-birit, sementara Zeno yang berdiri di sampingku menjilat bibir, tampak kecewa karena tidak jadi memukulnya. Aku pun menghela nafas panjang. Setidaknya kau harus memberitahuku hal sepenting ini lebih awal. Raffi dan ayah kandungku masih hidup. Tunggu sebentar, ada yang aneh. Raffi tidak bermata merah. Jika kata-kata Duk Eskra benar, lalu bagaimana dengan Raffi? Duk tidak mungkin berbohong di situasi seperti itu. Lalu apa artinya? Jangan-jangan Raffi... Tiba-tiba, bola kristal komunikasi di samping tempat tidur bergetar hebat. Aku menatapnya dengan pandangan kosong sebelum akhirnya mengangkatnya. Hei, kenapa kau susah sekali dihubungi? Itu Raffi. Kamu tahu sudah berapa kali aku memanggil? Kamu di mana? Kakak. Suaranya yang marah langsung terhenti. Ada apa? Kenapa suaramu begitu? Terjadi sesuatu? Aku tanya ada apa? Apalagi sih yang terjadi? Mendengar nada bicaranya yang penuh kecemasan, tubuhku yang tadinya tegang perlahan mulai rileks. Aku tidak percaya suara menyebalkan ini bisa membuatku merasa tenang. Hanya... Hei, aku tertawa tanpa sadar, membuat Raffi semakin serius. Ada apa denganmu sebenarnya? Tidak ada, hanya saja tiba-tiba aku merindukanmu, Kak. Keheningan menyelimuti sambungan itu. Aku bisa membayangkan wajah Raffi yang kebingungan di seberang sana. Tunggu di sana, aku akan menjemputmu. Apa? Ayah dan kakak sedang bersiap menjemputmu. Begitu dalang di balik semua ini ditemukan, kami akan berangkat. Jadi tunggulah. Memangnya kau tidak sibuk? Tidak. Pembohong. Padahal dia orang yang selalu mengeluh kenapa sehari hanya ada 24 jam. Karena terlalu banyak pekerjaan. Camilla tertawa lagi. Kau malah tertawa? Kau itu hampir mati. Apanya yang lucu? Entahlah. Mengapa aku terus tersenyum? Sesuatu yang hangat mengalir dari ujung kakiku, membuatku merasa ingin terus tertawa. Camilla, suara lain yang sangat kukenal terdengar dari bola kristal. Ayah, apa kau baik-baik saja, nak? Hanya satu kalimat pendek, namun dadaku terasa sesak. Mataku mulai memanas, dan aku menggigit bibir kuat-kuat. Kenapa aku jadi secengeng ini? Aku merasa malu karena terus-terusan menangis di hadapannya. Camilla,
Aku baik-baik saja, Ayah. Suaraku bergetar, dan Duk Sorpel sepertinya menyadari emosiku. Ayah akan segera menjemputmu. Jangan, aku benar-benar baik-baik saja. Kamila, aku harus menyelesaikan semuanya sebelum pulang. Ya, aku harus menyelesaikannya. Jika aku pulang sekarang, hal ini akan menghantuiku seumur hidup. Meskipun aku tidak menginginkannya, keberadaan ayah kandungku akan terus berputar di kepalaku. Apa bisnis itu lebih penting sekarang? Kau sudah celaka tapi masih ingin di sana. Sadar, weh. Raffi memotong lagi. Dia mengira menyelesaikan semuanya berarti urusan tambang batu mana dengan Gracia. Cepat bersiap untuk pulang. Jangan khawatir, aku akan sering memberi kabar. Kamu, aku tutup ya. Aku meletakkan bola kristal itu. Satu lagi pertanyaan muncul di kepalaku. Raffi, mengapa warna mata kami berbeda? Rasa sesak kembali melanda, dan aku menghela napas panjang berkali-kali. Pagi-pagi sekali, kepala pelayan Luffy yang keluar lebih awal tiba-tiba menghentikan langkahnya. Ada sebuah kotak terletak di depan gerbang kediaman Duk Sorpel. Kotak itu diletakkan tepat di tengah jalan, seolah-olah berteriak minta segera ditemukan. Saat mendekat, Luffy mengernyit. Ada bau darah dari sana. Luffy memeriksa sekeliling. Fakta bahwa kotak ini bisa sampai di sini tanpa terdeteksi oleh penjaga berarti pelakunya sangat ahli. Dia pun membuka kotak itu. Wajah Luffy mengeras. Di dalam kotak yang bersimbah darah itu, ada wajah yang dia kenali. Marquis Gabriel. Ada sebuah catatan di dalamnya. Dialah dalangnya. Tidak perlu penjelasan lebih lanjut. Luffy langsung tahu apa maksudnya. Dia juga bisa menebak siapa yang membunuh Marquis Gabriel dan mengirimkannya ke sini. Luffy menutup kotak itu dan membawanya langsung ke hadapan Duk Sorpel. Marquis Gabriel? Tanya Duk Sorpel dingin. Sepertinya dia memiliki dendam pribadi yang mendalam pada Nona Camilla. Dendam? Siapa ingin membunuhnya? Selain masalah bisnis batu mana, Nona Camilla juga mengungkapkan aib putrinya sampai mereka tidak bisa menunjukkan muka di depan umum. Hanya karena hal sekecil itu dia mencoba membunuh putriku. Duk Sorpel menatap kepala Marquis Gabriel dengan tatapan dingin. Dia merasa sangat menyesal karena tidak bisa membunuh orang itu dengan tangannya sendiri. Pasti mereka yang membunuhnya. Kemungkinan besar iya. Organisasi pembunuh Khan, baru-baru ini keluarga Sorpel dan pihak kekaisaran sedang menghancurkan cabang-cabang Khan satu persatu. Sepertinya mereka mengorbankan sang klien untuk memotong ekor dan menghentikan perburuan. Mereka ingin kita berhenti menyerang mereka. Mereka menilai lebih baik membunuh satu klien daripada harus menghadapi keluarga Sorpel dan pihak kekaisaran sekaligus. Kepercayaan para klien pada mereka pasti akan hancur total setelah ini. Tambah Luffy. Membunuh klien sendiri adalah pelanggaran berat dalam aturan mereka. Laporkan ke istana. Lalu bagaimana dengan Camilla? Nona bilang beliau masih ingin di sana sebentar lagi. Bahkan setelah kejadian itu. Siapa yang bisa mematahkan keras kepalanya? Duk Sorpel menghela nafas. Dia sangat ingin menjemputnya sekarang juga. Kirim lebih banyak orang untuk mengawasinya secara diam-diam. Jangan sampai kecerobohanku terulang lagi. Amnesia? Tanya Camilla terkejut. Benar, Nona. Jawab Kon Alton. Camilla tertawa getir. Hilang ingatan. Plot klise yang biasanya dihujat penonton drama karena terlalu pasaran, kini terjadi di depannya. Dulu terjadi kecelakaan, 18 tahun yang lalu, saat Tuan Kais berkunjung ke Kaisaran Fabler untuk urusan bisnis. Sekelompok orang menyerangnya. Dunia tahu bahwa dalangnya adalah adik kandung Dok Eskra sendiri. Sang adik yang iri karena Kais ditunjuk sebagai pewaris, menyerangnya saat dia sedang jauh dari rumah. Satria pengawal terakhir yang bersamanya melaporkan bahwa Tuan Kais terluka parah di bagian kepala sebelum akhirnya komunikasi terputus. Setelah itu, semua pengawal ditemukan tewas, kecuali mayat Kais Eskra yang tidak pernah ditemukan. Selama setahun mereka mencarinya secara sembunyi-sembunyi agar tidak didahului oleh sang adik yang ingin menghabisinya. Setahun kemudian, beliau kembali dengan sendirinya ke rumah. Semua orang senang,
Namun, beliau sama sekali tidak ingat apa yang terjadi selama 1 tahun masa hilangnya itu. Maksud Anda, beliau sama sekali tidak punya ingatan selama periode itu? Sampai sekarang pun? Benar, Nona. Karena itu, tolong jangan salah paham. Beliau tidak bermaksud mengabaikan Anda secara sengaja. Tegas Kon Alton. Dia menekankan fakta tersebut karena dia tahu persis alasan mengapa Camilla begitu marah saat mendengar kebenaran sebelumnya. Beliau sendiri tidak tahu kalau memiliki anak yang tertinggal di sana. Ini adalah kebenaran tanpa kebohongan sedikit pun. Jadi tolong percayalah. Camilla terdiam sejenak untuk menata pikirannya, lalu mengkonfirmasi satu hal lagi. Berarti hanya selama 1 tahun kan? Benar, beliau menghilang selama sekitar 1 tahun sebelum akhirnya kembali. Berarti Raffi. Perbedaan usia antara dirinya dan Raffi adalah 5 tahun. Jadi tidak mungkin Raffi adalah anak dari Duk Eskra. Hidup ibu ternyata tidak mudah juga. Kini Camilla menyadari bahwa kehidupan ibunya pun penuh lika-liku. Tidak jauh berbeda dari dirinya. Menikah 3 kali memang bisa dimaklumi. Tapi semua pernikahan itu sangat singkat. Bahkan dengan Duk Sorpel yang memberinya kebahagiaan pun, ibunya meninggal sebelum 1 tahun pernikahan mereka. Saya tahu berita mendadak ini pasti membuat perasaan Anda tidak tenang. Namun saya mohon Anda juga memahami situasi Duk. Bujukan Alton dengan hati-hati saat melihat Camilla berkali-kali menghela nafas. Lalu, sambil mengamati ekspresi wajah Camilla, dia melanjutkan dengan sangat waspada. Karena itulah, seperti yang pernah saya sampaikan sebelumnya, bagaimana jika Anda pindah ke kediaman Duk Eskra saja? Jadi karena ini, alasan kenapa aku tiba-tiba disuruh mengemasi barang di istana. Ternyata kon sudah tahu semuanya sejak awal ya, tentang fakta bahwa aku adalah putri Duk Eskra. Nona Camilla, Kon Alton memanggil namanya dengan nada memohon, sementara Camilla hanya bisa melepaskan napas panjang. Kenapa tidak? Perlu kukatakan berapa kali lagi? Saat ini semua pengurusan surat izin jalan sedang dihentikan. Justru karena itu, aku datang jauh-jauh menemuimu dan meminta tolong karena kupikir kau bisa menggunakan kekuasaanmu yang hebat itu. Sudah kubilang, aku tidak bisa menggunakan kekuasaan itu untuk urusan ini. Tapi kenapa? Keluarga Sorpel sudah bersiap menjemput anak itu. Kita tidak punya urusan untuk ikut campur. Lagi pula atas dasar apa? Kamu yang bukan siapa-siapa ingin pergi ke sana. Suara teriakan yang menggema dari dalam ruang kerja membuat orang-orang di luar merasa cemas. Baol, sang kepala pelayan yang sudah lama mengabdi pada ayah dan anak itu, menatap pintu dengan tatapan khawatir. Setelah sempat tenang beberapa saat, sekarang mulai lagi. Keributan ini kembali pecah setelah mereka mengetahui bahwa Putri Sorpel hampir mengalami musibah besar di Kekaisaran Gracia. Arsian bersikeras ingin pergi ke sana sendirian untuk menemui Camilla. Namun Duk Sepra melarang keras. Saat ini, izin perjalanan hanya dikeluarkan melalui jalur resmi Kekaisaran. Dan bagi mereka yang tidak punya koneksi ke pihak istana, mustahil untuk menyeberang ke Gracia. Jadi kau menyuruhku menunggu saja di sini? Lalu apa yang bisa kau lakukan sekarang? Sialan. Suara benturan keras kembali terdengar. Semua orang di luar menahan nafas. Takut kalau mereka berdua benar-benar akan baku hantam. Tiba-tiba terdengar suara langkah kecil. Kepala pelayan Baol menoleh ke belakang. Dan tanpa sadar senyum tipis terukir di bibirnya. Semuanya sedang apa di sini? Itu Rio. Bocah kecil itu memiringkan kepalanya bingung melihat orang-orang berkerumun di depan pintu ruang kerja. Penampilannya yang menggemaskan membuat semua orang sejenak melupakan ketegangan dan tersenyum hangat. Awalnya, mereka semua khawatir apakah anak kecil ini bisa bertahan tinggal bersama pasangan ayah anak yang kaku dan dingin itu. Tapi ternyata, kehadiran Rio mengubah suasana rumah sepenuhnya. Kekuatan makhluk mungil ini benar-benar luar biasa. Suara tawanya dan langkah kaki kecilnya sanggup membuat siapapun tersenyum. Gunakan kekuasaanmu! Suara teriakan kembali terdengar dari dalam. Mata Rio membelalak. Dia menarik ujung celana kepala pelayan dan berbisik cemas. Kakek, paman sama kakak lagi berantem ya? Semua orang di sana merasa serba salah. Mengatakan yang sebenarnya terasa tidak enak. Tapi berbohong pada anak kecil pun rasanya berdosa.
Baol akhirnya berlutut agar sejajar dengan Rio. Sepertinya mereka berdua hanya sedang berbeda pendapat saja, Tuan Muda. Nggak boleh, kalau berantem nanti dimarahin sama Bu Guru. Rio memasang wajah sangat khawatir, membuat Baol kembali tersenyum. Ah, Tuan Muda Rio. Namun sebelum sempat dicegah, Rio sudah membuka pintu dan berlari masuk ke ruang kerja. Arsian dan Duk Sepra langsung terdiam. Tatapan mereka tertuju pada bocah yang baru saja masuk. Rio memandang keduanya bergantian, lalu berjalan mendekati Duk Sepra. Paman. Rio menarik tangan Duk Sepra yang sedang duduk, menyuruhnya berdiri. Meski bingung, sang Duk menuruti kemauan anak itu tanpa perlawanan. Di sini, Rio menuntun Duk Sepra berdiri tepat di depan Arsian. Lalu dia mengangkat tangan sang Duk tinggi-tinggi. Tangannya di bahu. Apa? Dua tangan di bahu kakak. Disuruh pegang ya? Sempat ragu sejenak, Duk Sepra akhirnya menuruti perintah Rio. Dia menghela napas pendek. Rasanya sangat aneh. Ini pertama kalinya dia menyentuh tubuh putranya sendiri, bukan untuk tujuan sihir atau bertarung. Arsian pun tampak merasa canggung. Wajahnya merengut masam. Kakak juga. Perintah Rio sambil menarik tangan Arsian. Aku juga. Arsian menatap Rio dengan tatapan tidak percaya, namun akhirnya menyerah saat melihat mata Rio yang berbinar tulus. Dia menghela nafas dan meletakkan tangannya di bahu ayahnya. Nah, sekarang bilang begini, kata Rio sambil bertepuk tangan senang karena mereka sudah saling memegang bahu. Aku yang salah. Ayo, kita jangan berantem lagi. Dua pria dewasa yang kuat itu mendadak membeku. Diajarkan cara berdamai ala anak usia 4 tahun. Mereka tetap dalam posisi canggung itu, tidak tahu harus merespon apa. Sepertinya di panti asuhan, begitulah cara anak-anak didamaikan setelah bertengkar. Kami tidak sedang bertengkar, ujar Duk Sepra cepat sambil melepaskan tangannya. Benar, Arsian menimpali dengan nada yang sama. Hanya beda pendapat saja. Jangan suruh kami melakukan hal memalukan ini lagi. Rio sepertinya sudah tidak tertarik lagi dengan perdebatan mereka. Dia segera duduk di meja dan mengeluarkan tumpukan kertas berwarna-warni. Sedang apa? Arsian bertanya penasaran. Mau buat bunga harapan. Bunga harapan? Iya, kata kakak juri, kalau kita buat bunga yang banyak, terus ditempel di jendela kamar, nanti permohonan kita bisa terkabul. Hanya dengan bunga kertas? Iya, meskipun Arsian ingin berkata, kalau semua keinginan bisa terkabul hanya dengan benda begini, tidak akan ada orang yang menderita di dunia ini. Tapi dia tidak sanggup mengatakannya. Tatapan Rio terlalu serius. Katakan juri, makin banyak bunganya, permohonannya makin cepat terkabul. Lalu apa permohonanmu? Semoga Kak Kamila cepat pulang dengan selamat. Rio mulai menggunting kertas dengan sangat khusyuk. Ekspresinya begitu tulus, sampai-sampai tidak ada yang berani mematahkan semangatnya. Lalu, dia menyodorkan kertas pada kedua pria itu. Ayo bantu buat, makin banyak makin bagus. Arsian menghela nafas dalam hati. Harusnya dia tidak membuang waktu di sini. Tapi, kakak nggak bisa menggunting bunga ya? Bukannya tidak bisa, hanya saja mau aku ajari. Aku sedang tidak ingin melakukannya. Saat Arsian mencoba menghindar, Rio menatapnya dengan tajam. Kak, kakak nggak mau ya kalau Kak Kamila pulang dengan selamat? Apa? Oh, jadi kakak nggak mau? Bukan begitu. Padahal aku pengen banget Kak Kamila cepat pulang, makanya aku buat bunga. Kepala pelayan Baol yang masih berdiri di luar merasa heran karena suasana di dalam mendadak sangat sunyi. Karena khawatir, dia membuka pintu sedikit untuk mengintip. Matanya membelalak. Dia tertegun melihat pemandangan yang mustahil di dalam sana. Ketiganya duduk melingkar di meja, sibuk membuat sesuatu dengan sangat serius. Duk Sepra bertugas memilihkan warna kertas, sementara Rio dan Arsian sibuk menggunting kertas-kertas itu. Apa ayah pikir warna merah ini cocok dengan hitam? Mana ada bunga seperti ini? Protes Arsian. Buang pikiran sempitmu itu. Sebagai seorang penyihir, cara berpikirmu tuh terlalu kaku. Kenapa jadi bahas sihir di sini? Ayo bilang. Maaf ya, aku yang salah. Jangan berantem lagi.
potong Rio tiba-tiba. Keduanya langsung bungkam. Tak lama kemudian, guntinganmu berantakan sekali. Tidak ada yang benar. Kritik Duk Sepra. Apa katamu? Kalau tidak suka, gunting saja sendiri. Ayah sendiri bahkan tidak tahu cara memilih warna. Ayo bilang apa? Aku yang salah. Maaf ya. Sahut Rio lagi. Senyum tipis mengembang di wajah Baol. Dia menutup pintu pelan-pelan, berharap agar hari-hari damai seperti ini bisa terus berlanjut di kediaman mereka.